Hai, jadi hari ini aku mau nunjukin apa itu perbedaannya Noteful dan juga Noteless. Nah, dua-duanya itu sama-sama aplikasi untuk kita menulis dan mencatat. Okay, without any further ado, let's get started. Okay, nanti layarnya itu bakal berubah menjadi ke samping ya guys. Oke, kalian udah lihat di sini itu ada dua window. Yang pertama itu yang di kiri itu ada untuk Noteful dan yang kanan ini adalah Noteless. Oke, pertama-tama jadi untuk Noteful ini aku beli yang pro version, dimana itu kita harus bayar 99.000 tapi untuk lifetime. Sedangkan kalau yang Noteless ini itu benar-benar free 100%. Yang aku pakai sini ya itu free 100%. Oke. Untuk yang pertama tampilannya, nah dua-duanya itu bersama bisa diganti covernya yang kalian lihat di sini. Tapi yang aku kurang suka dari si Noteful itu adalah kalau kita mau ganti covernya, dia itu bisanya hanya import dari filesnya aja guys, dari file, jadi nggak bisa dari foto. Sedangkan kalau di Noteless itu kalian itu bisa langsung ganti dari foto. Misalkan ini kita change cover, nah itu ada pilihan file dan juga fotonya nih guys, seperti itu. Jadi ada file sama foto, anaknya itu. Tapi menurut aku ya itu minor sih, perbedaannya nggak begitu signifikan. Tapi aku lebih suka yang dari Noteless. Ya benar. Terus untuk pilihan notebooknya, pilihan kertasnya itu ini sama-sama banyak ya. Kita bisa landscape, horizontal. Terus untuk yang pro version ini nih banyak banget, menurut aku udah cukup. Terus kita juga bisa milih warna, milih size, orientation, terus bisa ada line spacing juga, ada line thicknessnya. Dan kan kalau di Noteless itu dia juga banyak pilihannya, dan ini tuh gratis semua. Bahkan dia ada template untuk misalkan Camel plan, Big plan, dan semuanya. Terus dia tuh juga bisa diganti warnanya juga, dan dia bisa ada vertikal horizontal ya. Cara ganti warnanya gini guys, dia juga bisa diganti nih warnanya nih, page color. Jadi sebenarnya sama aja untuk urusan warna, page color dan oriental. Pokoknya untuk kertasnya itu dua-duanya menurut aku sama-sama oke. Kita ke fitur-fiturnya. Oke, yang pertama itu untuk di Noteful kita itu sebenarnya fiturnya itu nggak terlalu banyak tapi cukup. Maksudnya apa? Karena kita bisa lihat sendiri dari sini ya, dari pennya aja dia itu cuma ada 3, tapi menurut aku itu udah oke banget. Karena emang ya kita emang itu udah cukup gitu untuk kita nulis. Ada mountain, ada apa ya, banyak aku nggak tahu namanya, dan thicknessnya juga banyak pilihannya. Terus ini juga ada highlighter dan juga tape, which is good. Dan tape ini tuh bisa lihat bagus. Nah, terus ini lainnya tuh biasa aja. Dia juga ada stiker dan lain-lainnya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus dia juga punya ruler. Ini menurut aku ini penting banget sih, aku suka banget fitur ini. Dan di Noteless itu kalian juga memiliki itu semua guys, bahkan lebih banyak. Dari pilihan pennya aja tuh ada banyak, bahkan dia ada pensil segala ya pokoknya banyak banget. Dan itu juga bisa warnanya, ukurannya itu tuh ada. Kalau tadi kita bisa custom, sedangkan ini
udah dia udah bikin template-nya gitu, tapi menurut aku itu tuh banyak pilihannya, jadi it's a good thing. Terus yang aku suka banget dari Note Plus ini, dia itu ada fitur ini yang gak ada di Note Full. Dia ada ChatGPT, Safari, Calculator, Draft, Timer, Stopwatch, Clock. Dan menurut aku ini yang aku suka banget. Kenapa aku download Note Plus selain gratis, tapi fiturnya tuh mantep banget. Lihat deh, kita tuh bisa nulis, tapi kita juga bisa sambil nge-browsing, bisa sambil macam-macam, bisa ada kalkulator. Dan menurut aku ini ngebantu banget, apalagi kalau kalian yang masih sekolah, masih kuliah gitu, yang butuh ada kalkulator, itu penting banget. Tapi dan aku ini kan buat belajar bahasa ya guys, itu menurut aku fitur yang Safari ini penting, enak banget untuk langsung translate kata gitu, sehingga ini tuh gak ada di Note. So jadi emang ada plus minusnya masing-masing. Nah, kenapa alasan aku pindah ke Note dan rela untuk membayar 59.000 itu karena minusnya di Note Plus itu dia itu ngezoom itu nggak bisa maksimal guys. Ini kayak ini maksimalnya itu 509, sedangkan kalau di Note Phone ini kita lihat deh nyampe ke berapa nih, 10.000, 19.000, itu masih bisa nyampe 20.000 kayaknya ya maksimal. Dan itu udah cukup banget, itu yang bikin menurut aku tuh nulisnya jadi lebih rapi gitu kalau di Note Full dibanding di Note Plus. Kalian lihat deh perbedaannya. Ini bukan karena coba ya kita pakai yang agak lebih tebal ya, bukan lebih tebal guys, tapi karena emang dia tuh jadi kayak lebih berantakan gitu loh ya, lebih smooth. Itu kenapa alasan aku pindah dan rela untuk membayar 99.000 tuh karena itu. Terus yang aku suka lagi perbedaannya dari Note Full dan Note Plus ini adalah karena kalau Note Full tuh kita bisa switch notebooknya ya, jadi ini ada tab kayak gini, sedangkan di Note Plus itu nggak ada, atasnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau kita mau switch ke notebook lain ya harus di back dulu. Menurut aku tuh kayak kurang convenient aja. Nah, terus ini adalah fitur terakhir yang menurut aku paling penting banget untuk aku, dan alasan utama banget aku kenapa pindah dari Note Plus yang gratis ke Note Full itu adalah, oke, kita back dulu ini. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tau dulu ya, nah kita yang mostly ini kita zoom. Oke, mereka sama-sama asik baca. Oke, kita share. Ini quality-nya aku high, yang berarti very low. Kalau di yang paling kecil kualitasnya, sedangkan aku yang best. Oke, ini kita lihat langsung aja ke bagian yang mostly tadi ya. Lihat kelihatannya itu beda banget ya, yang satu itu blurry, yang satu itu masih kebaca walaupun blur juga, tapi emang dari sananya tadi awal juga nggak se-high quality itu, karena ini kan aku screenshotan ya. Cuman lihat deh, perbedaan tuh signifikan banget. Makanya kenapa aku akhirnya decide untuk pindah dari Note Plus ke Note Full. Nah, menurut aku itu beberapa perbedaan dari Note Full dan juga Note Plus. Dan menurut aku itu fitur-fiturnya punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi kalian tinggal sengaja sama kebutuhannya kalian.
untuk aku sendiri itu aku akhirnya memutuskan untuk pindah ke Mindful dan membayar 59.000, tapi itu untuk lifetime karena menurut aku itu yang terpenting itu aku suka kan dia bisa nge-zoom, dan juga aku suka karena dia itu di ekspornya itu bagus. Padahal itu tadi cuman yang paling jelek resolusinya ya, bukan yang paling best, tapi menurut aku itu udah oke. Dan untuk UI nya sendiri itu juga aku kebetulan lebih suka yang full gitu. Tapi kalau kalian on budget dan buat kalian kayak it's fine like karena aku juga gak perlu ekspor dan lain sebagainya, menurut aku dapet itu udah oke banget, udah mantap karena dia juga sync ke iCloud kalian. Nah untuk yang level itu kalau kalian nggak pro version itu kalian nggak sync ke iCloud, makanya aku bisa tuh yaudahlah 99.000 mumpung aku ada budgetnya, jadi aku akhirnya upgrade ke yang pro version. Dan aku itu masih good deal karena yang lainnya itu udah subscription terus harga tuh jauh di atas 99.000 guys. Oke, segitu aja video dari aku, semoga membantu. Dan jangan lupa be mindful setiap apa yang kalian beli karena Rp1 itu sangat berarti in this economy. Jadinya pokoknya kalian harus mindful apakah kalian butuh benar untuk beli aplikasi service 99.000 atau kalian cukup gunakan aplikasi gratis saja. Oke, semoga membantu dan see you on my next video. Bye bye.